Halo pemirsa Soul TV, jumpa lagi dengan saya Inung Takamori dalam acara Ngobrol Santai. Kali ini saya kedatangan tamu luar biasa. Beliau adalah Coach Fusna Marzuko dari Lembaga Pelatihan SDM Prima Kurnia Mandiri. Beliau adalah Certified Master Neuro Linguistic Program. Luar biasa, kemampuannya pun sudah tidak diragukan lagi. Dalam hal ini kita akan membahas tentang be profesional, be the best. Dalam kondisi seperti saat ini, pandemi tidak menghambat prestasi. Pandemi tak menjadi alasan menurunkan standar kerja, tetap harus profesionalisme. Pengen tahu lebih dalam? Mari kita simak berikut ini. Baik pemirsa, kita sedang bersama Coach Fusna Marzuko dari Prima Kurnia Mandiri. Kita akan membahas tentang profesionalisme di era pandemi ini. Harus seperti apa sih sikap kita ini? Oke, baik. Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah mulai kita rasakan sejak bulan Maret, ya. Jadi begitu bulan Maret, walaupun sebenarnya COVID-19 ini sudah ada di Wuhan sejak bulan Desember. Kemudian sudah lebih dulu menyebar ke negara-negara lain sebelum kemudian masuk ke Indonesia dan mulai terasa pada bulan Maret. Jadi kalau Maret, April, Mei, Juni, Juli, setidaknya sudah lebih dari 3 bulan kita di Indonesia itu merasakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Beberapa daerah lockdown atau kemudian PSBB, ya. Jadi ada pembatasan sosial. Kondisi pandemi ini membuat kita harus berpikir ulang tentang banyak hal, karena banyak yang down, banyak yang harus memangkas kebutuhannya, banyak yang harus banyak yang harus merumahkan karyawannya, begitu ya. Betul. Tetapi ini tidak bisa menjadi alasan kita menurunkan standar profesionalisme. Jadi pandemi COVID-19 ini tetap harus membuat kita semangat di dalam bekerja, berprestasi. Dalam kondisi pandemik tetap harus bersemangat dan profesional, ya. Nah, itu dia. Tetap harus profesional. Banyak orang menanyakan, profesional yang seperti apa? Profesional itu sebenarnya apa sih? Ya. Atau ada orang yang mengatakan tentang kita harus profesional dong. Oke, maksudmu profesional itu seperti apa? Apa ya, gitu kan? Nah, ada definisi yang sangat mudah dipahami bahwa profesional, gitu ya. Ketika kita akan menjadi sosok yang profesional, itu memahami profesionalisme adalah kompetensi untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, dan ada kemauan untuk terus meningkatkan diri. Berarti dibutuhkan sikap kemauan untuk belajar dan terus belajar, ya? Tepat, betul sekali. Iya. Jadi kalau seseorang mengatakan bahwa Anda harus bekerja dong secara profesional loh. Di sini artinya bahwa Anda harus bekerja secara baik dan benar, menjalankan tugas dan fungsinya dengan ada keinginan untuk terus-menerus memperbaiki kualitas diri. Itulah profesionalisme. Nah, sosok yang profesional adalah sosok yang terampil, handal, dan bertanggung jawab. Terampil, handal, dan bertanggung jawab. Sehingga dia bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, serta ada keinginan untuk terus memperbaiki kualitas diri. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang profesional, jangan hanya berpikir bahwa yang profesional adalah orang yang pakai jas atau pakai blazer, kemudian memakai dasi. Dia duduk di belakang meja, angkat telepon, tanda tangan. Bukan hanya itu saja. Jadi yang namanya orang yang profesional itu semuanya. Misalnya nih Mas Inung sebagai seorang host sebuah acara, ya host sebuah acara yang profesional. Kemudian ada rekan-rekan kameramen yang profesional. Ada sales, ada marketing, ya, ada karyawan, adalah karyawan, marketing, sales yang profesional. Bahkan ibu rumah tangga pun ibu rumah tangga yang profesional. Anak pun anak yang profesional. Istri yang profesional, pelajar yang profesional. Karena profesionalisme di sini, apabila ini seorang ibu rumah tangga,
Ibu rumah tangga yang profesional adalah ibu rumah tangga yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga secara baik dan benar dan ada keinginan untuk terus-menerus memperbaiki diri. Ibu rumah tangga yang terampil, handal, dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. Misalnya ini sebagai seorang anak atau sebagai seorang pelajar. Saya pelajar yang profesional. Saya adalah pelajar yang menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai seorang pelajar yang profesional. Iya, dengan baik dan benar dan ada keinginan untuk terus meningkatkan diri, yang terampil, handal, dan bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memulai untuk menjadi profesional? Oke, untuk menjadi sosok yang profesional itu berawal dari hakikat manusia. Ya. Artinya ketika manusia ini diturunkan ke bumi, kemudian membawa amanah, mengemban tugas sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di dunia, itu sudah diberikan bekal, modal dasar oleh Tuhan sebagai bekal untuk dia menjadi pemimpin di bumi. Jadi sejak manusia itu diciptakan, kan manusia mengemban amanat sebagai pemimpin di bumi. Ya, dia yang memimpin semuanya, makhluk yang lainnya, hewan, tumbuhan, semuanya itu manusia yang mau menerima tugas sebagai, kalau dalam bahasa sekarang, oke, saya terima tantangannya sebagai pemimpin di bumi. Nah, ketika manusia mengemban tugas sebagai khalifah fil ard, tentu saja tidak kemudian dibiarkan lahir tanpa bekal apapun. Begitu saja, lahir begitu saja. Iya. Artinya kita lahir ini sudah mendarah daging dalam diri kita profesionalisme. Iya, ya? sebenarnya begitu. Dan tidak ada alasan bahwa ini nggak bisa profesional, ini bisa. Enggak, karena modalnya sama. Tuhan memberikan modal dasar, modal sangat utama kepada setiap manusia yang dilahirkan ke dunia. Kira-kira menurut Mas Inung, apa sih modalnya nih? Manusia diberikan modal apa sama Tuhan? Yang pertama adalah logika, Ya. rasio, Pikiran. otak. Iya, pikiran. Jadi manusia itu ada yang disebut sebagai akal budi kan? Betul. Ya memang dibekali akal dan budi. Manusia dibekali rasio, logika, pikiran, dan juga dibekali nurani atau budi. Ya. Jadi akal budi adalah dua modal dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap insan yang lahir ke dunia. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah modal dasar profesionalisme. Setiap orang bisa profesional karena modalnya dari Tuhan itu sama. Yang ditanyakan berikutnya, akal budi itu kita apakan? Akal rasio ini kemudian kita asah. Nurani, budi itu kita asih dan kita asuh. Maka Mas Inung mungkin dulu sering melihat tulisan-tulisan asah, asih, asuh. Betul sekali. Iya, betul ya. Jadi yang namanya asah, yang diasah pikirannya. Yang diasah adalah pikirannya. Iya. Ya. Logikanya, rasionya. Yang diasih dan diasuh adalah budinya. Nuraninya. Hatinya. Iya. Hati nuraninya. Itu yang diasih dan diasuh. Logika yang diasah itu akan memunculkan kualitas diri menjadi kualitas pribadi. Sementara nurani, budi yang diasih dan diasuh akan memunculkan kualitas pelayanan sosial. Jadi dalam diri seseorang, apabila logikanya diasah, nuraninya diasih dan diasuh, maka di dalam dirinya itu akan muncul kualitas pribadi dan kualitas sosial, kualitas pelayanan. Jadi dia akan menjadi pribadi yang unggul, yang bermasyarakat dengan baik. Rasio, logika yang diasah melahirkan kualitas pribadi, itu memunculkan dua faktor pendukung profesionalisme, yaitu skill dan knowledge. Jadi skill dan knowledge ini tumbuh dari logika yang diasah. Skill dan knowledge tumbuh dari skill yang diasah. Wah, Ya, ini penting dari banget. logika yang diasah. Ya. Betul. Jadi logika yang diasah itu memunculkan keterampilan dan pengetahuan. Yes. Nurani yang diasih dan diasuh memunculkan kualitas pelayanan sosial, memunculkan satu faktor profesionalisme yaitu attitude
Attitude. Iya. Ya. Jadi attitude, perilaku itu muncul dari nurani yang diasih dan diasuh. Jadi modal dasar manusia hidup di dunia diberikan oleh Tuhan akal budi, rasio dan nurani, hati dan logika, akal dan budi, yang ketika diasah, diasih, dan diasuh akan memunculkan skill, knowledge, dan attitude. Wah. Nah, skill, knowledge, dan attitude, keterampilan, pengetahuan, dan perilaku, ini adalah unsur dari profesionalisme. Ya, jadi kalau kita kembali kepada profesionalisme adalah seseorang yang mempunyai kompetensi melakukan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, dan ada keinginan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas diri. Seseorang yang terampil, handal, dan bertanggung jawab. Ini tadi dari hakikat manusia. Tadi Mas Inung saya sebutkan, terampil, handal, dan bertanggung jawab. Ya. Terampil ini skill. Terampil ini skill. Handal itu knowledge. Handal itu knowledge. Bertanggung jawab itu attitude. Bertanggung jawab adalah attitude atau Iya. sikap, pemirsa. Ya, jadi kalau tadi ada terampil, handal, bertanggung jawab, ya ada skill, knowledge, dan attitude. Ya. Ada juga orang mengatakan ada 3H 3H. atau 3H, ya. Apakah itu? Heart, Heart. heart. Jadi ini kita nurani. Ya, dari nurani. Head, logika. Head, logika. Hand, Hand, keterampilan. keterampilan. Jadi ada 3H, Ada 3 ya. heart, head, hand. Ya. Nah, ini jadi gampang untuk menghafalkannya. Iya. Jadi ketika kita bicara masalah profesionalisme, tidak ada hambatan untuk menurunkan standar profesionalisme apapun yang terjadi. Jadi bukan alasan lagi ya. Iya. Betul. Oh, ini pandemi COVID-19, kita Menjadi kurangi. alasan gitu. No, tidak. Ya. Jadi kita tetap semangat karena kita lahir dengan diberi modal dasar yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Kita diberikan akal dan budi, rasio dan nurani, yang kita asah, asih, dan asuh, memunculkan kualitas pribadi dan kualitas sosial, memunculkan skill, knowledge, dan attitude. Wah, perbincangan kali ini sangat menarik sekali. Dan di segmen berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nantikan berikut ini.